Selamat datang di Ruang Inspirasi. Halo Sobat Generasi semuanya. Pada episode kali ini kita bertemu lagi di Ruang Inspirasi bersama bintang tamu kita. Siapa Bang Raidan? Mugi Ari Saputra. Iya, Mugi Ari Saputra yang biasa disapa Mugi. Muga. Oh, Muga. Muga ya? Muga itu singkatan Dari Mugi Ari Saputranya. Mugi Ganteng. Wah, oke, boleh. Muga ya, teman-teman. Jadi nama lengkapnya Mugi Ari Saputra, tapi dipanggil Muga. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang seputar kehidupan Bang Muga, yang dimana nanti kita beliau ini adalah pegiat tari ya. Pegiat tari di Jambi, bener nggak Bang? Pegiat ya namanya. Bukan, pelaku Deh kayaknya. Pelaku masih tari. Nah, kita akan bincang-bincang mengenai dunia tari, khususnya yang bisa menginspirasi sobat generasi semua. Nah, sebelumnya apain Bang Idun? Kita ini dulu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Ya, tadi namanya udah kan? Nama udah. Mungkin kita cerita sedikit ke Bang Mugi-nya langsung. Bang Mugi, perkenalan sedikit gitu kan. Boleh. Perkenalan sedikit, kegiatannya sekarang apa aja gitu. Oke. Halo semuanya, aku tadi udah dikenalin ya. Mugi Ari Saputra, disingkat Muga aja, nama keren. Oke, Muga ganteng nih ya. Jangan lupa follow Instagram. Mugi_Ari Saputra. Baca di deskripsi nanti ya. Biar tahu kan kegiatan-kegiatan aku di Instagram. Aku tinggalnya di seberang. Oh, seberang. Nah, di Kabupaten Muara Jambi. Sehari-harinya aku kegiatannya kayak biasa ya, kerja sebagai guru, alhamdulillah. Tapi selain jadi guru juga jadi koreografer, juga jadi penari. Jadi bisa buat tarian, bisa menari juga. Gitu. Banyak ya kesibukannya di dunia tari, tapi ya di dunia tari khususnya. Kalau di dunia tari ya lumayan, karena emang kita terjunnya di ketari, jadi emang harus nari-nari terus. Iya, kalau bincang-bincang tentang bisa mengenal dunia tari nih Bang. Gimana sih sejarah awalnya? Sejarah ya, dicatat ya, masuk pelajaran nanti. Kan dicatat. Masuk dari ngajarnya di mana, Bang? Ngajarnya di SMKN 4. Nanti pas ujian keluar. Ya. Sejarahnya sih nggak tahu, kayaknya kenalnya dari kecil deh ya, dari SD. Dari SD itu udah diajakin nari sama guru, tapi mungkin darah seni ini ngalir dari bapak saya. Oh, dari orang tua udah ada darah seni. Iya, kayaknya bapak saya itu pemain kuda lumping. Oh, jaranan. Tapi bukan yang main kuda kumpingnya. Kuda kumping lagi, kuda lumping. Jadi dia bagian yang atraksi kayak makan kaca. Oh, terus debusnya ya? Iya, terus ada kayak dia dikurung terus kan diikat tangannya, terus tiba-tiba jadi pakai baju perempuan, ada kan, pernah lihat nggak? Oh, kayak tukang sulap ya? Iya, kayak tukang sulap gitu. Lebih tukang sulap. Iya, terus kalau misalnya dia pulang terus kayak ngajarin nari gitu kan, mau lihat nggak nih bapak bisa jaranan gitu kan, gitu, terus diajak nari-nari gerak-gerak gitu, kayak seru juga kan. Dan itu di Jambi? Iya, di Jambi. Di seberang? Nggak, aku dulu tinggal di Tanjung Jabung Timur. Oke, Tanjung Jabung. Makanya di seberang di mana sering lihat jaranannya. Zaman dulu mungkin waktu Bang Muganya lagi kecil. Karena jaranan. bapak kan orang transmigrasi juga. Dari Jawa. Jadi ini ya, akulturasi budaya antara Jawanya dibawa ke kesenian daerah Melayunya. Melahirkanlah meneruskan seorang anak yang besar dengan budaya Melayu. Iya, budaya Melayu. Karena emang tinggalnya di Jambi kan ya, budaya Melayu. Berarti di Tanjung Jabung Timurnya itu berapa lama? Aku dari umur 1 tahun sampai SMP kelas 1 kalau nggak salah. Lupa Di umur Tanjung berapa. di Sabah. Iya, di Dendang. Dendang. Tahu Dun? Di Tanjung Timur. Oke, Tanjung Timur. Iya, Habis itu gitu. dari SMP? Iya, dari SMP abis itu pindah ke Muara Jambi, baru masuk SMP 1 Muara Jambi. Oh, pas SMP sempat di Tanjung Timur. Timur 1 tahun, habis itu baru pindah. Baru menetap sampai sekarang di Muara Jambi. Sekarang, dan mulai mendalami tarinya tuh banget di SMP itu tadi. Karena ada guru juga di situ yang ngajakin nari, terus awalnya buka kayak ekskul tari gitu loh. Ya, terus aku sendirian laki-laki yang ikut nari di situ. Oh, tapi nggak apa, nggak ada sendirian laki-laki. Sendirian laki-laki. Ya, tapi memang zaman anak-anak sekolah itu sampai sekarang pun kalau ekskul namanya nari pasti identiknya perempuan. Ya bener. Tapi guys juga sih sekarang udah banyak malah. Udah banyak ya. Udah banyak. Berarti ya karena pendiri-pendiri atau pencetus-pencetusnya dulu udah membuktikan bahwa nari itu nggak cuma cewek gitu kan. Benar. Nah, gimana sih tapi perasaannya waktu sendirian di ekskul
terus cowok sendiri dan lainnya cewek itu gimana perasaan pertama? Atau emang karena keinginan ya udah sih bodo amat, aku emang pengen ikut ini gitu. Atau ada ajak kayaknya mau ngajak temen cowok yang lain. Iya, ada ceritanya. Itu dia. Jadi waktu itu di SMA, aku masuk SMA 8 Muara Jambi. Waktu itu ada pertama ikut tari ya, ikut tari FLS 2N berpasangan, aku laki-laki dan pasangannya perempuan berdua. Nah setelah itu ada kegiatan Olimpiade bang. Olimpiade apa tuh? Ya, Olimpiade seni. Tari. Iya, Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia. Disingkatnya apa tuh, Ja? OSEBI. OSEBI. Oh ya, OSEBI. Udah nggak ada ya? Ada sih sekarang tapi udah Jarang-jarang diikutin. diikutin sama orang. OSEBI terus? Terus kami buat grup nih audisi. Aku jadi ketuanya. Aku audisi teman-teman. Nggak ada satupun laki-laki yang ikut tari. Jadi semuanya perempuan. Jadi aku laki-laki sendirian. Terus 4-nya perempuan. Setelah kami ngikutin Olimpiade tersebut, ternyata kami lolos ke tingkat nasional, alhamdulillah. Terus di final kami dapat medali emas. Nah, medali emas. Ya, medali emas. Di situ tuh lombanya bukan cuma nari aja, tapi ada kayak soal-soal gitu juga. Soal-soalnya tentang seni dan juga bahasa. Oh, jadi benar-benar olimpiade gitu ya? Bener olimpiade. Tapi ya skupnya adalah seni dan bahasa. Iya, tapi ada penampilan tarinya gitu, Bang. Jadi untuk seninya penampilan karya, untuk olimpiade kecerdasannya dari bahasa Indonesia itu ya. Pengetahuan umum juga berarti. Pengetahuan umum juga. Nah, setelah pulang ke Jambi kan heboh ya, kayak SMA 8 dapat medali emas gitu-gitu. Nah, dari situlah mulai baru nih banyak teman-teman aku yang laki-laki mulai mau nari. Jadi inspirasi Jadi juga ada ya di sekolah. motivasi kan, kayak cowok bisa dapat medali emas gitu. Bener. Pencetus loh, pencetus. Jadi pencetus gitu. Terus jadi banyak yang ikut nari, alhamdulillah. Waktu itu ada sekitar 4 orang laki-laki. Nah, tuh kami setelah itu grupnya jadi nggak ada perempuan. Bukan nggak ada perempuan, maksudnya kayak campur, ada laki-laki ada perempuannya juga gitu. Udah mulai seimbang ya. Dari awalnya juga sendirian akhirnya imbang gitu. Berarti udah SMA aja udah medali emas, Dun. Gila. SMA udah jadi motivator. Buat sobat generasi yang masih SMA, kalian sudah dapat apa? Ya. Jangan cuma nari-nari aja ya kan, jangan cuma berkarya aja, tapi ya berprestasi juga. Peluangnya banyak ya, di mana-mana pun ada asal kita cari. Kayak tadi ada OSEBI yang mungkin sudah sangat jarang didengar. Orang taunya FLS 2N, yang terkenal kan FLS 2N. Masih banyak ajang-ajang lainnya yang mungkin bisa sobat generasi untuk ikuti ya. Itu. Apalagi nih, Dun? Ya, apalagi Jadi SMA udah dapat medali emas. Nah, selanjutnya nih setelah SMA nih, Bang. Setelah SMA itu kayak gimana sih, kayak ada keinginan untuk meneruskan dunia tari atau gimana gitu? Oh iya. Jadi waktu pulang dari OSEB itu kan guru yang tadi ngajakin pas SMP. Nah, itu tuh kayak minta tolong gitu kan. Bisa nggak ke SMP tolong ngajarin nari adik-adiknya gitu. Nah, itu udah pertama kalinya aku kayak buat karya. Buat koreo. Iya, buat koreo. Udah ini sistem senioritas nih ya. Memanfaatkan senior yang sudah berhasil di luar, terus ngajarin adik-adiknya biar meneruskan. Terus mengabdi ke SMP. Jadi ya itu aku ngajarin ke adik-adik yang SMP nari untuk FLS 2N juga. Dan itu masih SMA. Ya sayanya masih SMA. Pas itu masih SMA. Pas itu saya masih SMA. Jadi masih belajar juga sih waktu itu. Karena belum terlalu kenal banget tentang tari, karena kan juga waktu SMA kan belum banyak kenal seniman-seniman tari. Kayak sekarang kan udah banyak kenal gitu. Jadi ilmunya masih sedikit banget. Dan pada akhirnya setelah SMA menurut informasi yang kita ketahui melanjutkan studi dari berita ini. Dari berita ini ya. Bahwa Mugi Ari Saputra menempuh dan menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Benar sekali. Berarti kan berkaitan tuh dari menang medali emas tadi tuh. Iya, ketahu sih. Apa karena menang medali emas terus ikut tari, atau karena emang udah malas belajar eksak terus ya udah kesenian aja deh? Enggak sih. Awalnya aku malah pengen masuk ini pertambangan. Oke. Aku jurusannya teknik pertambangan. Iya, karena tadi medali emas tuh. Emas tuh berkaitan dengan tambang. Korelasinya ke situ ya. Ya, korelasi ke situ. Terus yang kedua pramugara. Ya, sekolah penerbangan. Nah, waktu sekolah penerbangan itu aku udah daftar, udah bayar juga. Sempat udah bayar juga. Tapi nggak dibolehin sama orang tua. Kendala orang tua. Iya. Takut anaknya nggak pulang-pulang. Tapi pada akhirnya sekarang terbang sana terbang sini juga kan? Iya. Alhamdulillah ya. Lalu akhirnya kalau pramugara tidak dibolehkan orang tua, bukankah di zamannya Muga itu
kesenian juga Iya. masih dianggap tabu sama orang tua untuk Benar. dipelajari. Itu Dan orang tua gimana? juga awalnya nggak setuju sih aku masuk seni. Jadi ceritanya itu dari orang dinas pariwisata waktu itu ngebantu gitu loh, kayak ini ada loh sekolah khusus seni, ada seni tarinya juga. Kamu kan kemarin bisa nari tuh, yuk ikut coba-coba gabung tes gitu. Jadi akhirnya aku memberanikan diri, minta izin sama orang tua. Waktu itu kan ada tes, kalau sekarang apa ya, SNBP ya? Ya. Oh iya, Kalau kami zaman kami kan SNPTN. SBTN, oke. Ya, jadi itu aku ngambil pertambangan. Aku bilang sama mama, kami ngambil pertambangan di Universitas Jambi gitu kan. Oke. Oh iya, kapan tesnya gitu. Rupanya aku nggak ikut tes. Aku bilang aku nggak lulus. Padahal belum tes. Oke. Padahal belum tes. Aku kan bilang gini, Buat mamanya Muga. dia nggak punya YouTube. Oke. Mama aku nggak pernah nonton YouTube. Dia bilang, mak kami tidak lulus itu pertambangan Unja. Jadi udah kami masuk isi Padang Panjang deh ini. Gitu padahal belum tes loh. Belum tes. Berarti emang lebih Dengan- berat ke ini ya, lebih berat ke Iya. seni tari ya. Dengan alasan udah mencoba mengikuti apa yang diinginkan orang tua gitu ya, yang bener, baiknya gitu ya kan. Bener. Aduh, kenapa dulu gak kayak gitu ya? Gitu. Terus udah sampai sana kan jalur mandiri ya. Akhirnya lulus kuliah, baru bilang ke orang tua, "Mah, aku lulus di isi Padang Panjang." Oh iya udah nggak apa-apa, dibolehin gitu. Cuman orang tua aja sih yang boleh. Tapi kayak emang bener sih, kayak sepupu-sepupu tuh kayak bilang, "Ngap, jurusan apa tuh?" Nggak baru tahu gitu. Di zaman itu ya. Iya, di jurusan apa? Emang bisa nanti jadi ini, jadi itu gitu. Aku juga nggak tahu aku bakal jadi apa. Yang penting aku jalanin dulu gitu loh, teman-teman. Yang penting kan masih sesuai dengan ini ya, kata hati. Sesuai sama kata hati. Ya karena memang sobat generasi perlu ketahui bahwa di zaman-zaman itu beda ya dengan zaman sekarang ini, Iya. bahwa kuliah seni itu masih aneh banget bagi orang ya, bagi orang-orang umum, orang tua pada umumnya itu aneh banget kuliah seni itu. Ini salah satu korbannya kan ya. Iya, tapi akhirnya disetujuin. Disetujui. Karena pada waktu itu di semester 1 ya, baru-baru itu aku tuh dapat beasiswa. Oh, dapat Aku dapat beasiswa. Gitu. Jadi dapat beasiswa tuh orang tua tambah seneng kan, kayak Iya dong, nggak bayarin anaknya dong. mengurangi beban anaknya gitu. Jadi oh ya udah sekolah gitu. Lagi cari Lumayan beasiswa lagi, dong. cari beasiswa lagi gitu kan. Jadi kan lumayan tuh. Lumayan banget. Ya, dari kuliah tuh baru mulai mendalamin seni tari. Seni tari. Iya, baru tahu kalau kita nari tuh harus buat musik baru. Oh, iya. Oh, kalau di tari tuh ada ini, ada itu gitu loh. Banyak elemen-elemennya gitu baru belajar di sana. Banyak ya elemen tari itu. Banyak. Ada gerak, ada musik, ada kostum, ada properti, ada Wow. setting, ada panggung, ada lighting, banyak. Oh, itulah yang akhirnya dibilang tari itu mahal ya. Ya, bener. Apalagi kalau ngajar Mahal. sekarang mahal. Dibandingkan seni-seni lain, apakah benar tari itu lebih mahal dibandingkan seni-seni lain? Gimana Atau ya sama aja tapi kayaknya relatif ya, Relatif. sama aja ya, kebutuhan, tergantung kebutuhan. Karena kalau secara unsur penampilan ya itu tadi, dia ada kostumnya lah, Iya. make up lah, terus musik, Musik. lah dan lain. Kalau musik ya mau kayak kaos gini aja masih Iya. bisa bermusik kan, masih bisa Belum lagi bersuara. kru panggung segala macam ya. Apalagi kalau misal dia butuh properti yang Agak ruwet lumayan, gitu ya. agak ruwet gitu ya. Pasti Berarti apa ya? Apa statement orang-orang yang bilang ada harga ada kualitas itu benar ya? bener. Kalau ya nggak ada harganya ya seadanya kita mampu. Tapi bisa nggak sih tanpa harga bikin yang berkualitas? Bisa sebenarnya, Asal kreatif. asalkan tapi kita harus kreatif. kuncinya di situ ya. Intinya kreatif. Iya. Tidak melulu dipatokkan dengan harga, tapi kreativitas dulu. Dan tergantung tujuannya apa. Oke. Kita tujuannya cari uang kah, berkarya Oke. kah? Kalau tujuan berkarya tentu kan harus seminim-minim mungkin. Ya, Iya, iya. Kalau satu tujuannya cari uang ya. Tapi ketika kreativitasnya udah bagus, ada support harga yang membludak, Iya. otomatis kualitasnya akan sangat meningkat. Iya, bener banget. Itulah yang akhirnya kalau nggak salah judul tugas akhirnya Kuau. Kuau. Tentang Ada siapa yang tahu di sini kuau? tentang Burung tentang, kuau. Tentang yang tahu burung kuau. Ada yang tahu nggak sahabat generasi komen ya. Kuau tuh itu jadi kuau itu burung. tentang apa? Burung. Aku mengimajinasikan kuau tuh adalah aku sendiri gitu. Identitas lokal kah atau Iya, jadi kan kuau itu salah satu fauna langka yang berada di Indonesia. Itu salah satunya ada di
Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nah kalau di Pulau Sumatera tuh dia yang terkenal di Sumatera Barat sama di Provinsi Jambi. Oh, ada di Jambi. Ada di Jambi. Makanya aku angkat. Gitu. Oke. Ada di museum kalau ada yang mau lihat di museum ada tapi yang udah Di Museum diawetin. Siginjai ya? Siginjai ada. Oh, yang burung. Oh iya. Besar banget gitu. Yang mana tuh? Yang itu yang Iya. kalau kita masuk museum habis harimau, nanti ada beruang, ada burung. Oh, iya. Iya kan? Oke, Ya, benar. itu dia. Oke, benar. Tidak Kalau memperhatikan. percaya cari di vlog-vlog lomba vlog museum, Iya. itu ada tuh burung. banyak tuh di wow. lomba vlog museum. Oh, benar. Menggambarkan diri Muga sendiri. Iya, kalau burung merak itu kan ekornya ya. Betul. Nah, kalau burung kuau tuh sayapnya. 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 Jadi kalau burung kuau tuh yang lebih bagus, yang lebih cantik itu adalah yang laki-laki Oh, daripada laki-laki. perempuan. Jadi burung kuau yang laki-laki itu lebih cantik daripada yang perempuan gitu. Ini risetnya sambil liatin burung kuau. Iya. Beneran? Beneran sampai yang Bedain yang Kalimantan jantan juga. sama yang betina. Terus Bedanya di mana? bedain yang burung yang di Jambi sama yang di Kalimantan juga gitu. Bedanya kalau yang laki-laki yang jantan tuh kepaknya lebih panjang, Lebih lebih panjang. cantik. Kalau yang perempuan enggak. Oh, dia agak minimalis. Iya, karena yang jantan ini kan harus pamer kegagahan dia itu. Oh. Gitu. Untuk Terus memikat ya. ya, bahkan kalau di Jambi di suku anak dalam, burung kuau tuh dianggap sebagai jelmaan dewa. Jelmaan dewa. Jadi nggak boleh dibunuh. Kalau dibunuh dia denda 40 helai kain. Oh. Jadi burung kuau itu juga penanda waktu masuknya azan subuh. Kalau zaman dulu kan belum ada nih azan ya. Jadi kalau burung kuau udah berbunyi, itu tandanya udah subuh. Oh, Terus sampai yang berkokok gitu ya. iya, terus kalau misalnya di suatu tempat tuh masih ada burung kuaunya berarti daerah itu masih subur. Oke. Tapi kalau udah burung kuaunya udah nggak ada di situ berarti kesuburannya udah kurang. Gitu. Berarti di Jambi ini di mana? Kalau di Jambi adanya di Kabupaten Muaro Jambi itu di hutan Tanjung Katung. Hutan Tanjung Katung. Tanjung Katung, terus ada juga di Merangin. Merangin. Di Merangin. Tergolong spesiesnya masih banyak atau memang Enggak, benar udah, langka? emang udah langka, udah Oh, dilindungi. endemik banget ya. Iya, karena dagingnya tuh enak katanya. Jadi banyak diburu, sayapnya juga bagus. Nah itu, tapi sekarang udah nggak boleh lagi. Karena emang bener-bener dilindungin. Ya, buat sobat generasi yang nemu burung kuau lagi jalan di hutan, ingat ya, itu dilindungi. Dilindungi nggak boleh dibunuh ya. Fauna langka loh Di itu. foto aja. Ya, diabadikan. Ya, diabadikan. Biarlah dia hidup bebas gitu kan. Nah, dari situ kalau nggak salah ceritanya akhirnya Muga menyelesaikan pendidikannya, lalu dikenal sama orang-orang sebagai Mugi Kuau. Iya. Mugi Kuau. Karena karyanya itu sangat melekat Mugi Iya. Kuau. Kuau ini sebenarnya awalnya itu karya yang waktu SMA yang dibawa ke Olimpiade. Oh. Gitu. Oh, jadi dasarnya tuh emang dari sejarah ya. Iya, dari Olimpiade itu makanya Mugi Kuau karena bawain karya Kuau itu. Ah. Terus aku lebih perdalam lagi tentang burung Kuau, makanya dijadikan hasil karya akhir. Berarti benar ya teman-teman sobat generasi, buat sebuah karya itu lebih baik bertumbuh dari satu masa ke masa sehingga isinya semakin dalam Semakin dan dalam. karyanya semakin bernilai tinggi nilai gitu. tinggi. Kalau kita cuma sekedar riset baca buku sebentar terus bikin karya ya jadinya gitu-gitu aja. aja. Tapi kalau itu menjadi sebuah tahapan awal untuk berproses, alangkah lebih baiknya diprogres lagi ya. Buat karya terus. Nah, mungkin ada ini nggak kelanjutan lagi nggak dari Iya, tarian habis kuau kuau. ini? Iya. Habis kuau kan lulus tuh. Iya. Habis lulus kan di Padang Panjang. Kok balik? Iya, kok pulang ke Jambi? Kok pulang ke Jambi gitu ya? Iya. Pulang ke Jambi karena pengen mengaplikasikan ilmu yang di Padang Panjang Oke. ke Jambi Oh. gitu ceritanya. Karena kan waktu zaman aku dulu juga belum masih banyak yang lulusan seni tarinya, Bang. Oke. Gitu. Oh. Jadi aku mencoba kayaknya bisa nih aku jadi apalah gitu. Prospek Nggak tahu di prospek peluangnya berkarirnya masih banyak ya Jambi. Masih di Jambi banyak gitu di ya? Jambi daripada di Padang Panjang gitu. Memotivasi para pria-pria di luar sana untuk Oh, berarti Banyak waktu menari gitu. iya waktu Muga kuliah tari itu jurusan tari di Jambi belum ada ya? Sendra Tasik. Waktu itu aku tahun 2014 masuk di isi Padang Panjang. Nah, Sendra Tasik tuh baru buka. Pas sudah masuk baru Sendra Tasik buka. Iya, jadi Oh. angkatan pertama Sendra Tasik tuh 2014. serempak angkatan Tapi Mugi aku udah kuliah. daftar. Oke. Gitu ya. Tapi mungkin emang rezekinya nasibnya di sana kali ya, di Padang Panjang. ya nggak apa-apa sih. Ya itu cuman mau ngasih tahu informasi ke sobat generasi aja bahwa kalau mau kuliah seni tadi tari dan lain-lain ya Iya.
Pilihannya Di Jambi banyak, tapi di Jambi juga ada. Ada. Di Jambi ada. Udah keren. Udah di Jambi. ada. Jangan Udah nggak merintis lagi, udah nggak diragu-raguin lagi. ya, Langsung misalnya aja. pengen kuliah tari tapi orang tuanya nggak boleh Iya. nih jauh-jauh gitu. Dekat Udah ada di Jambi. Kalau udah nggak boleh jauh ya udah Bu, kami kuliah di Jambi tapi tetap tari ya kayak gitu. Gitu. Gitu kan. Jadi Makanya senangin orang tua dulu biar diizinin. kayak tadi ya gitu ya. Udah lulus, Bu. Nah, terus ini obrolannya semakin menarik nih Bang. Karena seperti yang kita ketahui dari aplikasi kegiatan kampus, pembelajaran di kampus tadi kan Bang Muga kembali untuk mengajarkan kepada adik-adik penerus bahwa aku dulu pernah merasain prestasi loh. Kalian juga pasti, aku pengen kalian juga berprestasi sama kayak aku dulu. Dan aku sudah mempelajari ilmunya, inilah aku bagiin ke kalian. Dan pada akhirnya setauku Bang Muga ini terkenal di FLS 2N ya. Iya, nggak terkenal banget sih. Sudah mungkin bisa ceritain awal mulanya FLS 2N. Kali ini kan cerita dari penari, sekarang Ya. jadi pengkarya itu gimana sih awal mulanya sehingga persaingannya ketat nggak sih waktu awal-awal mulai gitu. Nah, sampai akhirnya sekarang berhasil dikenal. Kalau FLS 2N ada Mugi itu aduh lah kayak gitu. Tamat kuliah tahun 2018 18 bulan 10 Ya, Oktober. Terus bulan 2019 Januari aku mulai ngajar di SMA Negeri 8. Balik ke alma maternya ya? Balik ke alma mater Balik lagi. ke alma mater dulu. Terus di sana itu buka ekskul tari juga, ternyata lumayan banyak yang ikut. Nah, sampai kami itu buat suatu komunitas namanya Gawe Gadis Dance Community. Gawe Gadis Dance Ya, Community. karena penarinya tuh gadis-gadis semua. Oh, nggak ada cowoknya nih? Nggak ada. Berarti mengulang merintis lagi jatuhnya ya? Yang dulunya cowoknya nggak ada, berusaha ada. Ya. Sekarang nggak ada Iya, lagi. gadis lagi. Karena pengen apa ya? Pengen ngangkat isu maksudnya kayak kalau di dusun itu kalau misalnya ada Iya. kata-kata gawe gadis itu tuh kan agak negatif gitu. Iya. Gawe gadis tuh agak negatif. Gadis ngapain begawe Iya, gitu kan? Nah, kami buat gawe gadis dan community itu kan karena juga sering latihan pulang malam, terus mungkin Kak nanti di kira tetangga ngapain sih pulang malam, artian padahal kan kami latihan Ya. nanti gitu. Makanya gawe gadis dan community ini aku buat sendiri supaya orang tuh melihat kalau si gadis-gadis yang menari itu melakukan kegiatan yang positif yang bermanfaat. Jadi tari itu kegiatan positif yang bermanfaat seperti itu. Nah, tuh. Sampai kami pernah bikin karya itu kami tampilin di depan di depan rumah. Hah? Terus aku kumpulin warga-warga semua lihat. Oke. Awal-awal mulai merintis Iya ya? ada itu tadi waktu Covid kebetulan Oh, gitu. waktu Covid. 2018 ke Oh, iya. 2000. Oh iya benar. Covid 2020. Kopi kan 2020. Gitu. Nah, itu komunitasnya masih ada, Bang? Masih. Masih. Sekarang udah generasi ke 3. Dan kabarnya langganan FLS 2N. karena seniornya dulu Mas Osebi gitu kan. Juniornya penerusnya langganan FLS 2N ya Iya. kabarnya. Sebenarnya karena aku dulu peserta FLS 2N juga ya. Cuman aku nggak menang di kabupaten, cuman juara 3 kabupaten. Berarti nggak sampai ke provinsi loh. Enggak sampai, cuma sampai kabupaten. Makanya kayak pokoknya aku harus ngerasain gimana rasanya FLS 2N. Iya, ada orang bilang tuh kalau Provinsi dan nasional gitu. kalau di saat kita di umur kita nggak bisa ngerasain sebagai peserta, tapi kita bisa ngerasain sebagai peserta walaupun dampingin, Iya. ngelatih. Penting kita ngerasain euforianya gitu kan. Ya, Terus puncaknya kemarin sih tahun 2023 itu aku bawa SMP Negeri 1 Muaro Jambi ke nasional. itu SMP-mu juga ya? Enggak. Enggak, kan tadi SMP 15. 15. Beda. Itu SMP 1 Muaro Jambi, dan itu berita headline-nya adalah berhasil membawa medali perunggu. ya medali perunggu. Medali perunggu dengan judul Rencana di Kajang Lako. Lako. Udah bisa dilihat di YouTube nggak? Nggak ada. Ya? Kayaknya belum ada sih, belum ada. Ya, Itu rencana. sih dulu tuh aku sering banget upload karya di YouTube, tapi itu emang banyak yang meng-create tapi tanpa seizin gitu loh. Ya itu salah satu tadi Kuau itu. Kuau itu udah di mana-mana. Kalau kita mau telusuri mungkin Kuau itu di seluruh pelosok Jambi udah ada yang cover lah istilahnya Apalagi bahasanya. tarian yang gawe gadis itu padahal udah aku hakikan kan gitu. Sebenarnya bisa aja dituntut karena ada pasalnya gitu Iya, kan. ada pasal Cuman kan cipta karya. nggak enak nggak sih? Nah, menurut Muga itu gimana?
masalah haki itu ini agak kesana dikit ya. Lebih senang karyanya diapresiasi orang dengan ditarikan gitu, atau memang butuh royalti juga dari karya itu karena kita sudah susah payah lo bikin karya itu, atau butuh ya cukup sowannya, sopan santunnya. Kalau Muga sendiri gimana sih sebagai pengkarya? Sebenarnya cukup diapresiasi aja, itu udah seneng banget ya, udah ditonton jutaan penonton karya itu di YouTube. Nah, cuman kadang-kala mereka ini langsung ngambil aja gitu loh, Bang. Oke. Tapi ada kok contohnya gini ya, dia dari halo Kak, aku namanya nama aku Mawar dari SMA bla 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 gitu ya. Izin dong mau pakai tariannya buat ambil nilai. Oh ya silahkan gitu. Enak loh. Enak. Lebih ada sopan santunnya Iya, gitu ya. iya nanti dicantumin aja ya waktu bacain sinopsisnya gitu. Udah nggak perlu bayar. Berarti lebih ke etika dan sopan santunnya ya, bagaimana cara menghargai sebuah Iya, karya. benar. Jadi kalau dengan caranya begitu kan orang juga jadi tahu kayak oh tarian ini tuh asalnya dari Mugia Saputra gitu. Itu aja cukup kok. Jadi Tapi kalau dapat royalti mau juga dong. Iya dong. Boleh. Apalagi udah Nggak nolak, tapi apalagi nggak udah dihakiin kan. Cuman ya memang kendala kita sebagai pegiat seni khususnya di daerah Jambi gitu, Pulau Sumatera memang hal-hal tabu seperti itu masih perlu diperbincangkan dan diberi wawasan. Nah, semoga dengan video ini teman-teman sobat generasi di luar sana juga paham bagaimana cara mengapresiasi karya. Nggak perlu ribet, nggak perlu bayar, ngomong dulu aja yang penting negosiasi ya. Iya. Negosiasi. Ada memang karya yang mahal dan tidak diperbolehkan ya, kita harus terima nggak boleh gitu kan. Tapi ada yang bisa diapresiasi sebagai sebuah bentuk ujian ya coba aja. Betul. Terus semakin banyak yang menarikan karya kita, orang semakin kenal kita dong ya gitu. Iya. Itu tadi kalau disebutin namanya kan banyak tuh tarian di Jambi yang sering ditarik-tarikan orang, tapi nggak tahu penciptanya. Kayak misalnya ada apa nih kalau hari Minggu orang pengantin tuh? Apa? Ya, pagar pengantin. Enggak, bukan kayak orang pengantin. Hari Minggu terus ada nari gitu. Wedding. Ah ya wedding. Itu ada wedding gitu kan, ada butuh tarian. Nah, kadang orang tuh nariin kayak tarian kedidi, tari persembahan itu kan ada penciptanya tari kedidi. Tapi nggak tahu. Tapi jarang orang kayak menyebutkan namanya setidaknya atau apa gitu atau izin gitu. Langsung tarikan aja. Kemana kita izinnya itu ya? Ke penciptanya dong. Masih ada ya penciptanya? Penciptanya gimana ya perasaannya sekarang ngelihat tariannya ditarik di wedding gitu Iya, kan? malah udah geraknya udah nggak sesuai. Udah turun temurun geraknya berubah. Nah itu mungkin tugas ya Mugi lah, bukan tugas kami untuk mengatasi yang di hari Minggu itu gimana caranya supaya lebih mengapresiasi karya-karya seni tari ya khususnya. Karena ya kalau karya kreasi kontemporer ya jarang akan ditampilkan di hari Minggu. Tapi mereka mencari karya-karya yang sederhana, entertain, bisa ditiru dengan gampang, tapi ya karena menggampangkan itu tadi akhirnya ya semena-mena terhadap karya itu kan. Nah, dikit lagi deh. Apa itu dikit lagi deh? Next dong. Setelah ini kan Setelah FLS 2N tadi ya. Setelah FLS 2N itu kan 2023 ke baru ini nah. Dan itu sekarang 2024 Oh, nggak sih? 2024. Oh ya 2024. Lupa. Dan itu kalau nggak salah setelah puncaknya dapat perunggu FLS 2N setelah purna dari Putra Tari Indonesia. Iya, sebelumnya belum purna sih, masih belum purna. menjabat. masih menjabat. Karena pemilihannya nanti bulan 11. Oh masih, sekarang masih. Putra Tari. Oh masih Putra Tari guys. Putra Tari. Masih Putra Oke. Tari. Nah, mungkin Insya Allah kalau video ini cepat tayang masih Putra Tari. berarti kita cerita dulu sedikit. Awalnya tahu Putra Tari itu dari mana itu? Awalnya dari teman-teman juga dari followers Instagram gitu kan, sering ngeliat terus iklan-iklan Instagram juga, terus aku telusurin lah. Ternyata kok ada teman-teman aku juga di dalam itu. Jadi aku tanya lah gitu kan, kamu ikut Putra Tari ya? Iya, kegiatannya apa aja sih gitu loh. Terus kegiatannya gimana? Ya tanya-tanya gitu. Oh, kayaknya menarik deh gitu. Ikutan gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, ikutan aja, seru kok gitu. Iseng tuh atau udah ngincer? Iseng karena waktu itu pemilihannya di Bali kan. Oke. Di Bali. Di Bali. Terus aku kan juga belum pernah ke Bali. Oke. Jadi tujuan utamanya adalah Tujuan utamanya ke Bali. Kalau pada waktu itu mungkin pemilihannya di Jakarta, mungkin aku nggak ikut. Oh, nggak terlalu menarik ya. Gitu. Udah sering ke Jakarta gitu kan. Itu awal tujuannya, tapi ternyata setelah aku masuk jadi Putra Tari, ternyata lebih dari itu loh gitu. Ya, Banyak banget. awal niatnya mencoba, tapi ketika kesungguhan hati itu diteruskan, ya
bonusnya berlimpah gitu ya. bonusnya Mungkin cerita sedikit Bang, Putra Tari itu ngapain aja gitu? Oke. Tugas-tugasnya apa? Apakah sama kayak Pujang Gadis? Kalau ada Jambi kan ada Pujang Gadis itu kan. Oke. Kayak gimana? Jadi putra putri tari Indonesia tuh salah satu ajang pageant yang dikhususkan untuk para penari yang punya bakat gitu. Oke. Tapi dia nggak harus pintar menari, tapi setidaknya dia tahu ilmu tentang tari-tari yang ada di Indonesia dan bisa menari tentunya gitu. Jadi pemilihannya bukan cuman kita bisa menari terus dinilai, enggak, itu kan lomba tari namanya. Tapi bagaimana kita bisa menginspirasi, karena tagline-nya adalah putra putri tari Indonesia menari menginspirasi. Menari Itu tagline-nya. menginspirasi. Jadi bagaimana kita tuh bisa menginspirasi orang banyak dengan dengan menari itu kita bisa menari orang banyak. Terus karena aku ingat-ingat, oh iya ya kayaknya dulu pernah menginspirasi orang deh waktu di balik tadi kan sekolah dapat medali cowok-cowoknya bisa ikut nari juga. Nah, itu kan salah satu itunya lah, penunjangnya bisa menginspirasi. Jadi aku ikut pemilihan itu dan menang. Wih, keren banget loh ini orang satu ini. Iya kayaknya kalau ikut lomba nggak pernah kalah kayak gitu. Memang takdirnya menang gitu. Takdirnya menang. Alhamdulillah ya. Ya tapi sebenarnya yang paling seru tuh adalah ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia gitu kan, banyak. Jadi banyak akulturasi sama-sama sharing gitu kan. Sama-sama sharing. Terus aku kayak nanya temen dari Kalimantan tuh tarinya gimana sih gitu kan. Terus kita saling belajar juga. Aku ngajarin mereka tari Melayu, mereka ngajarin aku tari Bali gitu-gitu. Seru banget. Dengan menari bisa kemana-mana gitu ya. Bener. Bisa belajar apa aja gitu. Iya. Terus dengan menari kita juga bisa kenal. Bentar Bang. Ada yang nyemprot nyamuk. Fogging. Waterbombing. Lagi ada foggingnya. Fogging ya. Oh iya, fogging. Iya. Waterbombing itu kebakaran. Oh iya, kebakaran. Helikopter. Beda ya bunyinya. Ya lanjut tadi udah lewat, maaf ya. Karena itu di depan jalan udah. Lanjut tadi. Seni outdoor biasa. Mengenalkan, mengajak komunikasi. Jadi kalau kita menari tuh teman-teman, kita bisa mengenal budaya, kita bisa mengenal sejarah, bisa mengenal adat istiadat, kearifan lokal gitu. Karena tari kan banyaknya dari situ. Gitu. Jadi semakin kita belajar menari, semakin kaya pengetahuan kita. Gitu. Jadi belajar tuh nggak mesti dari buku, nggak mesti dari mana. Dari menari kita juga bisa belajar. Ini pertanyaannya menuju ke nyesel nggak sih Bang milih tari? Nyesel nggak dari dulu. Nyesel nggak dari dulu. Ngapa nggak dari awal difokusin gitu ya, ditekuni gitu ya. Karena sesuatu yang tadi ditekuni berjangka panjang hasilnya akan lebih baik gitu ya. Coba aja kalau dari TK aku udah ikut nari, mungkin aku udah lentur kayak pernah di Bali. Nah itu berarti buat sobat generasi semua atau orang tua yang saat ini punya anak yang masih ya SD, bukan menjadi suatu masalah ketika anaknya ditekuni dunia tari. Ketika dia punya bakat, kelihatan bakat dari tari, fokusin aja dari sekarang gitu ya, biar ketubuhannya, kelincahannya, pola pikirnya udah bisa menyesuaikan dengan bentuk-bentuk karya seni gitu. Karena menurut aku nari itu sekarang bukan hobi lagi sih, tapi udah menjadi pekerjaan. Iya, karena aku sekarang hidupnya dengan menari, dengan melatih tari, menjadi koreografer dari situ. Apalagi kalau pekerjaannya sesuai jadi hobi kan. Bener. Pekerjaannya tuh yang sesuai dengan hobi itu bener-bener wah. Tapi ada nggak enaknya juga sih. Apa tuh? Ya contohnya nih, kamu misalnya kerja kantor, tapi kamu hobinya hobi nari atau hobi mancing. Ketika kamu bosen di kantor dengan laptop, kamu bisa nari, bisa mancing. Tapi kalau aku hobi nari, pekerjaan aku nari, terus kalau aku misalnya bosen nari nggak? Iya kan? Kebingungannya di situ ya. Iya kan kalau orang kantor bosan refreshing pergilah nonton bioskop kayak karena hobi kan, main bola kayak gitu. Kalau aku hobinya emang nari. Kerjanya nari, hobinya nari. Kalau bosan ngapain? Coba seni yang lain. Gitu aja. Ini sangat menarik ya, Bang Muga ini sangat menginspirasi dengan berbagai gudang prestasinya yang mungkin belum sampai dalam kita kuliti. Itu hanya berbagai macam sejarahnya. Mungkin suatu saat nanti kita undang lagi ya, Bang.
kalau berkenan Iya. dengan prestasi-prestasi lainnya. Bahkan kita belum kupas bahwa dia sekarang sedang menjadi seorang atlet. Ya. Atlet Itu apa tuh? dunia baru sih itu. Iya, nanti suatu saat akan kita kupas ya. Itu karena bosan tadi. Iya. Kita kupas tentang kali ya. dunia atlet tadi. Ini sangat menarik dari perjalanan dari kecil sampai kuliah sampai sekarang bisa meneruskan generasi-generasi penerus yang suka dan hobi di tari. Bahkan adik-adiknya udah mulai kuliah tari juga ya. Udah ada yang Oh, kalau yang dilatih-latih. pendidik aku iya, kalau yang gawe gadis tadi ada. Karena awalnya kan dari aku ngajarin mereka FLS 2N, terus akhirnya mereka ketagihan kali ya tari gitu. Jadi akhirnya mereka sekarang banyak yang sekolah tari. Ya berarti sebagian. benar-benar ekosistem dari pencetus-pencetus yang memberanikan diri terjun di dunia kesenian itulah yang membuat mata terbuka terhadap dunia seni. Iya. Bahwa ya kalau dulu dunia seni itu dibilang orang kelam, kalau sekarang dunia seni itu sangat berharga gitu ya. Iya, malahan siswa-siswa SMA itu seneng tahu kalau misalnya diajak nari kan karena ya kalau sekarang kan misalnya kita nari di event-event kan ada bayarannya Oke. gitu kan. Jadi Nambah duit jajan, nambah duit jajan. gitu. Sekalian menyalurkan hobi tadi, sekalian ada jajannya. Benar. Akhirnya terjerumus ke situ gitu. Oke. Akhirnya keterusan gitu. Terusan. Terakhir deh Bang Muga, harapan atau pesan kepada sobat generasi semua, khususnya laki-laki di luar sana yang masih sekolah dan takut, wah ekskul tari cewek semua nih gitu. Nah, Bang Muga adalah seorang pencetus atau pemula yang berani untuk menetapkan diri ya nari-nari aja. Gimana sih tips and trick, pesan dan kesan apapun itu yang mau disampaikan? Oke. Pesan dan kesannya kalau misalnya kamu punya bakat itu nggak apa-apa dikeluarin aja ya, nggak usah dipendam-pendam, apapun itu bakatnya selain menari juga Oke. boleh gitu ya. Misalnya kamu perempuan suka silat juga sekarang kan banyak gitu kan. Iya, iya. Kenapa kalau cewek ikut silat jadi keren? Jadi keren. Kalau Terus cowok kalau cowok menari, ikut nari dibilang nggak keren kenapa? Coba ada apa? Loh, coba pikir. Coba. Sama-sama Pikir. keren kan? Heeh. Cowok nari juga keren, cewek silat juga keren gitu. Iya. Intinya ikut ikat hati, terus kalau coba semua, harus dicoba semua. oh, biar menemukan itu Biar tadi ya. menemukan. Mungkin ikut nari cuman hobi-hobi doang, tapi ternyata nggak di situ passionnya. Cari lagi. Iya, cari lagi dong yang lain-lain gitu. Pokoknya jangan malas-malas mengeluarkan, karena apa ya, zaman sekarang tuh kan anak-anak pada kreatif banget gak sih? Iya, betul. Pada kreatif, gadget segala macam udah keren-keren banget anak zaman sekarang itu sangat untuk mempermudah mereka. Misalnya mau nari ada tutorialnya di YouTube gitu-gitu. Ya tapi jangan sampai terjebak karena generasi udah berkembang dengan perkembangan teknologi terus diem mandek nonton lihat tari doang. jangan. Pengen deh nari kayak gitu tapi Iya, harus bisa ya harus dilakuin ya, harus dilakuin ya. belajar dan panggil aku. Oke. Buat yang mau hubungin ya nanti buat mau latihan tari sama Mugi Ari Saputra nanti bisa hubungi kita atau cek Instagramnya tadi di Mugi Ari Ya. Mugi_Ari_Saputra ya. Jangan Ari Saputra. Mugi_Ari Saputra. Atau Mugi- Wow. Nah, bisa dicek situ sharing-sharing tentang tari, tentang dunia kesenian, kita akan berbagi Boleh, bersama. boleh banget. Semoga dengan apa yang disampaikan di perbincangan kita pada episode kali ini bisa menginspirasi khususnya generasi-generasi muda dan remaja di luar sana bahwa berkarya, berprestasi itu bisa melalui dunia apa saja asalkan kamu mengikuti kata hati dan bakat. Bener banget, apalagi untuk kamu yang laki-laki, kalau kamu punya bakat tari, jangan takut karena kalau dengan nari itu kita ngenalin budaya, dan itu tuh keren banget. Keren banget ngenalin budaya. Jadi menambah wawasan sendiri Wawasan gitu. juga. Oke, cukup sekian perbincangan kita pada sekian. episode kali ini. Sangat bermanfaat, daging semua. Daging kan itu udah dikupas-kupas. Iya, ada emasnya di dalamnya. Ada emas. Terima kasih ya Bang Mugi, Terima kasih sehat-sehat juga. selalu. Semoga terus Terima kasih. sukses berkaryanya. Amin, thank Jangan you. sungkan-sungkan ketika kita pengen sharing bersama-sama. Mohon izin kalau kami nanti kurang lebihnya ya. Ya itulah pokoknya. Terima kasih episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di ruang inspirasi selanjutnya. Bye bye.